Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang di mana anggotanya ada Fitra Raihan, saya Maulana Ihsan, dan Muhammad Zaki Barya. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi perpustakaan digital berbasis web dengan integrasi metode Topsis untuk optimalisasi pengadaan buku di SMK Nusa Bangsa. Next. lanjut. Kita lanjut untuk latar belakangnya. Jadi, perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Namun di SMK Nusa Bangsa ini pengelolaan perpustakaan masih dilakukan secara manual, kurang ya. Buku, pencatatan yang kurang akurat, dan untuk minat baca siswanya itu cukup rendah. Jadi oleh karena itu kita perlu mengadakan sistem basis web Yang modern dan efisien. ya. Oke, udah. Dah. Lalu untuk poin selanjutnya ada identifikasi masalah. Jadi dari hasil observasi dan wawancara, kita menemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya sistem pelaporan stok, lalu tidak ada pencatatan yang di mana pencatatannya masih manual, lalu tidak ada sistem notifikasi. Jadi hal ini membuat layanan perpustakaan kurang menarik dan kurang efisien. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan sistem perpustakaan digital. Lalu yang kedua, bagaimana sih sistem ini bisa memberikan fitur notifikasi otomatis dan tampilan antarmuka yang menarik, sehingga pemilihan buku dengan metode Topsis. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi sebenarnya tujuan dari penelitian ini untuk membangun website perpustakaan yang menyediakan fitur login untuk admin dan user, lalu ada fitur pencarian buku, peminjaman buku secara digital, lalu ada rekomendasi buku berdasarkan metode Topsis, lalu nanti diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan dan tentunya akan menarik minat baca siswa. Lalu poin selanjutnya ada batasan penelitian. Jadi agar lebih fokus, sistem ini hanya diterapkan di SMK Nusa Bangsa. Jadi fitur yang dikembangkan ini hanya fitur utama seperti fitur peminjaman, pengembalian, notifikasi, dan rekomendasi buku. Dan juga tidak mencakup sekolah lain atau fitur tambahan seperti e-book reader misalkan. Seperti itu. Lalu untuk poin selanjutnya ada metode penelitian. Jadi data yang kita kumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan juga literatur untuk pengambilan keputusan pengadaan akan metode Topsis atau for order preference by similarity to ideal solution, yang dimana nantinya dapat memilih buku berdasarkan kriteria objektif seperti banyaknya peminjaman dan rating buku. Lalu yang selanjutnya ada perancangan sistem. Yang pertama itu ada activity diagram, di mana activity diagram ini berisi sistem sistem berjalan dan sistem usulan, yakni menunjukkan alur peminjaman dan pengembalian buku. Lalu yang kedua ada use case diagram. Jadi use case diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem. Jadi diagram ini membantu
bagaimana sih sistem ini akan bekerja sebelum diimplementasikan. Lalu selanjutnya metode topsis. Jadi metode topsis ini digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan buku yang dimana perlu diprioritaskan untuk pengadaan. Contoh misalkan berdasarkan berdasarkan dari frekuensi pencarian, jumlah peminjaman, lalu ketersediaan stok dan rating. Jadi sebenarnya metode ini memastikan keputusan lebih objektif dan berbasis data. Lalu selanjutnya teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada front end seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript-nya untuk antarmuka. Lalu yang untuk back-end-nya kita menggunakan PHP untuk logika sistemnya. Lalu untuk database-nya sendiri kita menggunakan MySQL untuk menyimpan data buku, data user, dan juga transaksi. Bahan akan seperti UML atau Draw.io untuk menggambar diagramnya. Jadi untuk kesimpulannya, sistem ini diharapkan nanti bisa mengatasi berbagai kendala di perpustakaan, bantu pengambilan keputusan, saran ke depannya seperti apa, dan juga nanti diharapkan sistem bisa dikembangkan dengan fitur tambahan seperti e-book, peminjaman via QR, kode, atau chatbot layanan. Nah, ini ada contoh kegiatan kita mulai dari membereskan raknya, menyusun bukunya ke dalam rak yang tepat seperti itu. Oh, oke. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi pada malam hari, pada eh, pertemuan kita kali ini. Kita lanjut ke implementasinya dalam penggunaannya di websitenya. Berikut ini adalah bentuk dari aplikasi website kita. Website perpustakaan berbasis digital di SMK Nusa Bangsa. Di sini halaman beranda. Jadi eh, ini halaman pertama yang akan ditampilkan ketika user atau pengunjung ingin mengunjungi perpustakaan. Ini adalah halaman pertamanya. Jadi user di sini melihat beberapa buku yang akan ditampilkan di halaman beranda. Kemudian di sini ada halaman koleksi buku. Nah, di halaman koleksi buku ini menampilkan koleksi-koleksi buku apa aja yang ada di SMK Nusa Bangsa. Kemudian kita juga bisa menggunakan by fitur. Jika contohnya nih kita ada kelas 10 ingin mencari buku anak kelas 10, di sini ada by fiturnya tinggal pencet aja kelas 10. Di sini akan otomatis kelas 10 semua gitu. Dikategorikan kelas 10. Ini kelas 11, kemudian kelas 12 gitu. Oke. Di sini kelas 13, kelas 12. Jadi fitur-fiturnya ini berfungsi untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Terus fiksi untuk buku yang sifatnya kayak dongeng, non fiksi kayak buku-buku cerita yang lainnya gitu. Kemudian di sini ada rekomendasi, rekomendasi buku. Ah, sorry ngelag sedikit. Di sini by rekomendasi buku. Jadi setiap peminjaman yang dilakukan oleh siswa atau user pengguna, pengguna dapat memberikan rating terhadap buku yang dipinjam sama mereka. Jadi ketika mereka memberikan rating,
entah rating 4 atau rating 5 itu akan mempengaruhi sistem rekomendasi buku ini. Dan tentu bukan hanya rating aja yang menjadi sistem rekomendasinya. Ada kita ketika kita meminjam buku secara berulang kali itu juga akan mempengaruhi sistem rekomendasi ini. Ini rekomendasi buku yang didasari dengan adanya metode metode Topsis tadi yang sudah dijelaskan di PPT sebelumnya. Jadi fiturnya di sini ada satu, dua, tiga, ya. Ini jumlah beberapa buku yang sering dipinjam oleh siswa. Di sini kelihatan jelas buku yang sering dipinjam siswa adalah buku bahasa Indonesia. Kemudian pendidikan Pancasila, kedua, yang ketiga ada dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga. Kita lanjut di halaman login. Nah, ini login untuk user. Jika belum punya akun, kalian bisa registrasi di sini, ya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya udah punya akun, jadi saya langsung login aja. Nah, ini adalah dashboard user, di mana user dapat melihat informasi akun, kemudian denda yang mereka lakukan ketika peminjaman bukunya telat dikembalikan, dan buku yang sedang dipinjam. User pinjam buku apa, di sini ada nih riwayatnya, riwayat peminjaman. Kemudian di sini rating. Si user tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa buku yang dia pinjam itu dia bisa memberikan rating terhadap buku tersebut dan penilaian rating tersebut akan mempengaruhi sistem rekomendasi buku yang ada pada sistem perpustakaan web SMK Nusa Bangsa. Oke, di halaman dashboard profil, kemudian di sini ada halaman koleksi buku. Nah, di sini adalah koleksi buku, jadi setiap siswa yang akan minjam buku dari sini jalurnya. Kita pinjam buku ya, contoh satu. Pinjam buku, terus ya pinjam. Nah, jika ada muncul alert seperti ini atau notifikasi seperti ini, berarti kita hanya menunggu persetujuan dari admin. Ya, ketika admin sudah menyetujui, otomatis buku yang ada, buku yang sedang dipinjam akan muncul di sini nih. Yang tadi kalian pinjam, muncul notifikasi nanti ketika sudah disetujui dengan admin akan muncul di sini buku sedang dipinjam. Seperti itu. Rentang waktu peminjaman itu selama seminggu. Jadi lebih dari seminggu kalian akan terkena denda di sini. Tercatat dendanya kalian di sini. Oke, ini halaman ganti password untuk akun-akun ketika kalian ingin semisal passwordnya susah, kalian bisa mempermudah password kalian diganti password. Tuh. Dan seperti itu aja. Kemudian kita logout lagi. Oke, demikian demikian dari kelompok kami, kelompok 3 presentasi tentang perpustakaan berbasis web di SMK Nusa Bangsa. Bila ada salah kata maupun penyampaiannya mohon dimaafkan. Oke, bila ada salah kata maupun penyampaiannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.